Baru ujian. Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Sabta yang sudah membersamai Ya. kita nih. Kapan-kapan merapat ke Paku. Oh, iya, siap, siap. Oke, Masya Kapan-kapan nanti Allah. main. Geng, geng, geng. Baik, buat yang lainnya monggo. Bentar, saya menyapa dulu. Pak Komarudin dari Tegal. Pak Komarudin, kameranya bisa dinyalakan atau lagi sibuk? Oke. Wah, ini Pak Abu Hafiz Al-Barobasi. Ini dari mana nih, Pak? Abu Hafiz, suaranya diaktifkan boleh. Sumpyu, itu dari Sumpyu. Nggak jelas suaranya. Oke. Pak Izatul Walidain. Nah, ini yang aktif cuman lampunya aja nih. Nggak ada orangnya nih. Nggak apa-apa deh. Masya Allah, Masya Allah. Buat teman-teman sambil minum. Oh, Masya Allah. Pak Izatul. Dari mana, Pak? Suaranya nggak jelas. Dari Lombok, Oh, dari Lombok. Masya Allah. kaki Gunung Rinjani, kaki Gunung Rinjani. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ini terima lagi kasih yang sudah mengaktifkan suaranya dan kameranya ya. Kita akan mulai sebentar lagi nih. Sebelum mulai, coba saya akan menyapa dulu ke Mas Tommy dan Abah Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Dedi dan Mas Tommy. Gimana kondisi aman? Suara kami jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali, Ah, Mas Ikhwan. Masya Allah. Alhamdulillah, Abah Dedi. Eh, Gimana kabarnya nih, Mas Ikhwan? Alhamdulillah, saya, Bah. Alhamdulillah. Saya ya, Alhamdulillah. Cuaca terang di sini, insya Allah. Iya, Tidak ada nih terlihat. lagi cerah nih. Dari tadi Hmm. pagi sampai malam hari ini cerah terus. Hmm. Cerah Alhamdulillah. terus ya. Mas Alhamdulillah. Tommy Baik. mana nih, Mas Tommy nih? Siap, sebentar Mas Tommy. Mas Tommy gimana? Bisa tampilkan kameranya aman? Assalamualaikum. Barangkali, Suaranya masuk Kak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barangkali lagi nyiapin kopinya. Iya nih, harus ada kopi kalau dengerin materinya Abah Dedi. Siap. Ah, Insya Allah baik, izin kita mulai saja Ustaz ya. sambil dilatih. Kita akan mulai pembukaan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kita kepada kita, yang mana nikmat itu kalau dihitung-hitung tidak akan bisa dihitung karena saking banyaknya nikmat. Maka kita sebagai hambanya harus bersyukur dan pandai bersyukur dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai hambanya mendapatkan Assalamualaikum. syafaat beliau dengan izin Allah nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di sini, sahabat AHI Akademi Holistik Indonesia yang di sini berkumpul dari nakes tenaga kesehatan, dari dokter, ada dokter spesialis juga, ada dokter umum juga,
ada para terapis senior, junior, dan semua berkumpul, ada orang biasa, pedagang, semua. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu dari Abah Dedi. Insya Allah nanti akan menyampaikan bagaimana sejarah sedikit tentang PTB, kemudian sebetulnya PTB itu gerakannya seperti apa dan sebagaimana, insya Allah nanti akan dikupas. Yang ini akan membantu kestabilan, kestabilan kemampuan pria dewasa atau wanita dewasa, insya Allah seperti itu, yang akan mampu mengharmoniskan kehidupannya. Karena saya pernah mendapatkan pasien di sini, qadarullah, karena kemampuannya misalnya 0 itu tidak mampu banget, 10 mampu banget untuk berdiri tegak dan kokoh, dia nilainya itu sekitar 4 apa 5. Sampai akhirnya qadarullah rumahnya berantakan. Rumah tangganya berantakan, berujung cerai. Nah, ini Masya Allah ya. Nah, ini kan kita butuh ilmunya. Hal itu bisa menimpa kepada siapa saja, baik saya ataupun sahabat-sahabat lain atau di luar sana. Makanya, marilah kita menjaga kesehatan kita agar selalu bersyukur. Dengan cara apa ya ini? Nimba ilmu tidak kurang-kurangnya, baik secara online ataupun offline. Ya, paling itu saja pembukaan dari saya. Insya Allah panjang lebarnya nanti langsung Abah Dedi. Kepada Abah Dedi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ucapkan syukur dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan ya berupa kesempatan untuk bermuajahah atau bertatap muka meskipun dari tempat yang saling berjauhan satu sama lain ya. Tapi Allah mudahkan dengan teknologi ini. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada risalah, ya risalah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya risalah itu adalah perintah untuk ibadah. Ya, beliau mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Nah, jadi hidup kita ini keseluruhannya adalah ibadah. Nah, ini kan dalam rangka nanti kita bahas tentang salah satu ibadah yang durasinya paling panjang, yaitu berumah tangga atau nikah ya. Oke, yang ketiga saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Tommy, Mas Ikhwan, dan juga kawan-kawan sekalian yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai satu pertemuan yang menjadi yaumul madi atau hari bertambahnya ilmu, bertambahnya keberkahan dan bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti mana yang sudah dibahas di awal tadi ya bahwa salah satu ibadah yang Allah perintahkan itu adalah berumah tangga dan ini durasinya paling panjang nih, beda dengan yang lain ya. Misalkan sholat, nah sholat 5 menit beres, puasa Ramadan 1 bulan beres, haji dalam hitungan hari sudah beres. Tapi kalau nikah, nah itu dia bisa sampai bertahun-tahun ya, mulai dari berdua, kemudian punya anak, punya cucu dan seterusnya sampai ajal memisahkan kita. Nah, tetapi di antara rentang waktu itu pasti ada yang biasanya tuh disebutnya apa?
ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, itu ya. Jadi rumah tangga itu ya pasti akan ada ATHG-nya gitu ya. Nah, kemudian ATHG ini akan ada imbasnya. Nah, apalagi laki-laki ya. Jadi sebetulnya laki-laki ini tugasnya paling berat ya, karena kalau dalam Al-Qur'an sebetulnya tugas laki-laki itu bukan hanya menafkahi istri secara lahir batin, kemudian menafkahi anak-anak itu enggak ya. Tapi tugasnya itu justru apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, menjaga supaya diri dan keluarganya ini tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Nah, ini kan satu tugas yang sangat berat sekali sebetulnya ya, tapi Allah sudah menyiapkan sebetulnya ya satu kemampuan ya, tidak mungkin Allah memberikan tugas tanpa memberikan kemampuan untuk melakukan tugas tersebut. Nah, pasti bisa. Nah, cuma yang jadi masalah adalah setiap kemampuan itu ada apa? Ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Jadi ada orang yang bisa melakukan sesuatu kelihatan gampang, tapi susah bagi yang lain, itu adalah karena yang mampu itu tahu ilmunya, sementara yang susah itu nggak tahu ilmunya, ya kan? Nah, kan gitu. Nah, jadi eh, di antaranya ya salah satu akibat dari laki-laki yang terus-menerus menghadapi ATHG ya. Apa tadi ATHG itu? Ancaman, Ancaman, tantangan, hambatan dan tantangan. gangguan. Nah, itu kan dimulai dari sejak pertama dia akad ya, peralihan tugas dan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami ya. Ketika akad saya terima nikahnya, ya sudah ya, maka tanggung jawab itu berpindah kepada kita sebagai suami. Nah, tapi di sisi lain pun istri punya tanggung jawabnya juga gitu ya. Jadi masing-masing ini ada peranannya. Nah, teman-teman sekalian, biasanya laki-laki itu secara naluri asalnya itu punya target ya. Naluri laki-laki yang pertama itu adalah dia punya target. Makanya kalau dalam ilmu anatomi fisiologis, laki-laki itu dikaruniai hipotalamus yang lebih besar daripada perempuan. Ya, apa itu hipotalamus? Nah, salah satunya itu kan fungsinya sebagai satu kognitif ya, atau apa namanya, perancangan, perhitungan dan strategi. Nah, makanya kan laki-laki begitu. Ya, ini semuanya tuh serba dihitung. Kalau saya bikin rumah, saya bisnisnya ini, penghasilan saya segini, berarti saya harus menjual segini, terkumpul duit segini, ya baru bisa beli rumah. Dan itu perlu waktu berapa. Nah, satu itu. Yang kedua, dengan situasi seperti ini strategi yang paling cocok apa gitu ya. Nah, makanya banyak yang membuat apa namanya, postingan nasihat ya, bahwa kalau kita lihat katanya tuh di warteg yang porsi makannya cuma 10.000 ke bawah, itu mayoritas yang makan di sana adalah laki-laki, para suami, para ayah. Bukan berarti mereka tidak mampu untuk membeli yang lebih dari itu, dan juga bukan berarti mereka tidak kepengin ya, tapi mereka itu menghitung ya, menghitung dan memprioritaskan kepada keluarganya. Nah, disinilah kemudian para suami, para ayah, para laki-laki ini lebih fokus kepada target dan strateginya. Ya, sering lupa kalau badan yang dipakai untuk bekerja, untuk menafkahi anak istrinya itu sudah sering memberi tanda, ya memberi tanda kepada kita. Misalkan nih, ya saya harus kerja naik motor jaraknya sekian, ya jam sekian harus berangkat, di titik ini saya ketemu macet dan seterusnya. Kita fokus di situ. Nah, sementara ketika pinggulnya terasa panas, kemudian apa namanya, badannya terasa pegel-pegel ya, kaki kesemutan, apa bujur, bujur itu apa, bokong ya, bokongnya itu sudah mati rasa, itu keluhan-keluhan yang kemudian apa, ditabrak begitu saja. Merasa nggak nih para ayah? Kayaknya pada merasa ya seperti itu ya.
Artinya Oke. dia fokus terus nih, bagaimana saya bisa menafkahi istri saya, anak saya, biaya ini itu gitu ya. Nah, sementara ketika ada keluhan itu cenderung diabaikan. Satu itu. Yang kedua tadi ya, ketika urusan makan atau urusan kebutuhan untuk diri sendiri, kebanyakan para suami ini hitungan. Ya, untuk diri sendiri itu hitungan, tapi untuk keluarganya itu bro-broan. Ya, seperti itu. Istrinya minta ini kasih, minta jajan ini kasih. Tapi untuk sendirinya itu, ah saya mah yang ini aja deh, yang harganya murah aja, insya Allah cukup kan gitu ya. Nah, dua hal ini tanpa kita sadari ada dampaknya pada salah satu tugas utama suami, yaitu apa? Kejantanannya ini dikorbankan sebetulnya ya, dengan mengabaikan dua hal ini. Satu tadi apa? Bahasa tubuh, ya, batasan-batasan kekuatan tubuh. Yang kedua itu adalah apa? Kebutuhan nutrisi. Nah, ini yang sering diabaikan dan kemudian berdampak yang langsung terasa itu di situ. Ya, makanya saya sering ke yang konsultasi terapi ke saya, itu sebetulnya kalau dari sisi usia itu relatif masih muda. Ya, usia 30-an, masih ada juga apa namanya? eh di bawah 30 juga ada, termasuk yang 40 juga sebetulnya belum tua-tua amat gitu ya, tapi sudah mengalami itu apa tuh? Bamasuke. Nah, kalau dalam bahasanya PTB Gerbang Surgawi itu ada istilahnya Bamasuke. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru dengar ya. Apa itu Bamasuke ya? Ini awalnya saya dengar dari salah satu siswa apa namanya peserta dan juga pasien ya waktu di Pekanbaru. Dia curhat gitu, Ustaz, suami saya kok akhir-akhir ini jadi Bamasuke katanya. Apa Bu, Bamasuke teh apa? Saya pikir itu si ibu seneng nonton Naruto ya. Naruto punya teman namanya Sasuke. Nah, saya pikir temannya Sasuke ini namanya Bamasuke. Tapi saya cari kok nggak ada nama Bamasuke di apa serial Naruto ya. Akhirnya saya tanya balik nih, ini Bamasuke ini apa nih? Karena perempuan itu kan secara apa namanya komunikasinya itu kan lebih suka untuk tidak verbal ya. Artinya lebih suka muter gitu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan langsung gitu ya, maunya apa itu yang disampaikan. Kalau perempuan itu cenderungnya gitu ya, lebih nguriling, lebih panjang redaksinya. Nah, ternyata Bamasuke itu singkatan dari baru masuk langsung keluar. Ya, tahu ya maksudnya masuk gitu ya. Masuk ke eh, kelamin ya, Pak, si istri itu. Nah, tapi Sama. dia langsung keluar, maksudnya langsung keluar spermanya dan sudah selesai aja. Sementara dia apa namanya belum merasakan apa-apa. Dan ini satu hal yang mungkin ya sebagian dari kita meskipun kita orang Islam, tapi apa namanya mungkin belum mendengar istilah yang satu ini yang dari para ulama itu diantaranya ada yang mengatakan wa min afdholi nikmatid dunia, dan salah satu nikmat dunia yang paling tinggi ya itu adalah itu disebut secara spesifik banget apa idkholu dzakari ilal farji. Idkhol memasukkan ya, zakar itu kelamin laki-laki, ilal farji ke dalam kelamin perempuan, yaitu salah satu nikmat yang paling apa namanya nikmat tertinggi dari nikmat dunia itu adalah itu. Bahkan ada juga hadis kalau tidak salah itu mengatakan bahwa berhubungan suami istri itu adalah nikmat surga yang disegerakan di dunia. Ya, nikmat surga yang disegerakan. Nah, tapi sayangnya kayak yang tadi disampaikan Mas Ikhwan itu sebetulnya sudah pernah saya posting ya, entah itu di FB atau di grup, tapi mungkin ada beberapa kawan yang baru masuk, jadi belum tahu ya postingan itu ada namanya tuh EHS. EHS itu apa? Erection Hardness Score. Ya, skor kekerasan ereksi laki-laki terutama ya. Itu ada 4 skor ya. Skor pertama itu digambarkan seperti apa? Tahu, tahu yang lembek gitu ya. Jadi sebetulnya secara naluri syahwatnya itu ada gitu ya. Tapi ketika sudah berhadapan, kok bangunnya nggak signifikan, lembek gitu ya, seperti tahu. Otomatis kan
ya nggak bisa dimasukin gitu ya. Nah, itu skor pertama. Skor kedua itu seperti pisang tanpa kulit. Ya, oke lah dia agak bangun, membesar, tapi juga masih nyoy, masih dominan pupnya gitu. Itu skor kedua. Artinya apa? Nggak bisa masuk juga gitu ya. Ditempel akhirnya apa? Muntah di luar. Nih ini ada pernah kejadian. Belum masuk, cuma nempel doang itu sudah keluar. Nah itu ada juga yang di apa namanya curhatkan ke saya. Oh ini skornya skor kedua nih, seperti pisang tanpa kulit. Nah skor ketiga itu seperti pisang pakai kulit. Ya artinya dia itu membesar, mengeras, bisa masuk, tapi tidak bisa lama. Ya, ini yang skor ketiga yang tadi masuknya kategori apa? Bamasuke atau Bamago Sasuke. Nah, apa nih? Bamago Sasuke. Ini juga disampaikan oleh salah satu istri ya. Bamago Sasuke itu baru masuk, digoyang sedikit langsung keluar. Akhirnya beres. Sementara si ibunya ini katanya saya belum apa-apa Pak katanya. Si ayah sudah beres duluan, keluarin akhirnya ngagendok gitu ya, jengkel. Nah, nanti kita bahas dari sisi hormonologinya juga nih. Nah, itu skor nomor berapa? Nomor 3. Nah, yang ideal itu adalah skor keempat. Ya, diibaratkan seperti bonteng. Nah, bonteng itu apa? Timun. Ya, seperti timun yang keras tanpa empuk sama sekali. Ya, ini biasanya cirinya 3. Satu, dia mengeras sampai si laki-laki ini merasakan sedikit sensasi rasa sakit. Yaitu kerasnya harus sampai seperti itu. Betul-betul keras tanpa ada apa namanya celah sedikit pun ya. Jadi kalau ditekan ya seperti balon yang sudah ditiup sampai ke level terbesarnya. Nah, itu sedikit lagi meledak gitu ya. Nah, yang kedua itu dia terasa panas ya. Jadi kalau sirkulasi darah, nah salah satu yang dibawa oleh darah itu adalah suhu. Ya, suhu panas. Nah, karena nanti kita lihatkan di grup ya, nanti insya Allah kita lihatkan visualisasinya. Jadi, alat kelamin laki-laki itu terdiri dari 2 korpus. Apa ini korpus? Korpus itu seperti spons. Ya, jadi dia tuh sifatnya seperti balon. Nah, tahu balon kan? Balon itu kecil. Nah, tapi kalau ditiup bisa jadi gede. Nah, cuma bedanya korpusnya laki-laki itu isinya bukan angin ya, beda dengan balon kan isinya angin. Nah, dia itu isinya adalah darah. Dan kemudian kalau kita telusuri lagi pembuluh darah yang ada di korpus laki-laki ini termasuk kategori pembuluh darah dengan ukuran yang paling kecil. Ya, jadi nanti kita lihat anatomi fisiologisnya itu kan ada 5 Pak. Ada mulai dari aorta, arteri, vena, arteriola sama venula. Nah, yang 2 disebut terakhir, arteriola dan venula itu ukurannya sekitar ya, menurut beberapa referensi, salah satunya itu ada di bukunya Steve Parker. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah punya itu nanti silahkan dilihat di bab pembuluh darah atau sirkulasi darah. Di situ ada ukuran-ukuran daripada pembuluh darah. Nah, di antaranya yang paling kecil itu disebut sebagai venula dan arteriola atau sering juga kita menyebutnya dengan istilah kapiler. Nah, ini ukurannya paling kecil sekali. Nah, berapa kecilnya itu? Sekitar 3 atau 5 mikron. Nah, 1 mikron itu berapa? 1 mikron itu diperkirakan 1/1 juta meter. Nah, jadi 1 meter dibagi sejuta. Atau kalau kita tarik analogi lagi, itu sama seperti sehelai rambut. Nah, coba Bapak Ibu ambil sehelai rambut, kecil kan? Nah, dibelah lagi menjadi 10 bagian. Nah, kira-kira segitu kecilnya. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian dia terletak di 2 lipatan. Nah, jadi selangkangan itu lipatan. Kemudian alat kelamin laki-laki itu sendiri adalah lipatan. Nah, jadi kalau ada lipatan besar dan kecil itu berada di satu tempat yang sama. Nah, ini tingkat kerumitan pembuluh darahnya super rumit ya. Meskipun kalau menurut penciptanya itu tidak rumit ya. Itu satu bentuk keteraturan. Nah, tapi apa namanya? Darah ini harus bisa masuk. Dan ukurannya itu Pak, kalau pintunya ini 3 mikron,
Ya, darahnya juga sama. Ya, artinya dia harus presisi banget. Ya, lubangnya segini, bendanya juga sama segitu. Ya, jadi kalau dia mengental sedikit saja, ya, mengental sedikit itu pengentalan darah nanti ada 4 level ya, ada protein linkage, ada rolu, ada koagulan, sama yang paling tinggi itu disebutnya fibrin. Nah, seandainya dia mengental di level 1 saja itu sudah menjadi hambatan. Ya, makanya kalau kita apa namanya belajar di pengobatan timur atau yang biasa kita kenali dengan istilah TCM atau tradisional Chinese medicine. Nah, maka syahwatnya laki-laki ya, keinginan untuk berhubungan itu jadi indikator kesehatan. Ya, indikator kesehatan. Nah, untuk ilmu modern sendiri ini menjadi indikator kesehatan jantung. Nah, jadi ada kaitannya. Jadi dokter-dokter sekarang ini mengaitkan antara kemampuan ereksi berhubungan dengan istri itu dengan kesehatan jantung. Selama dia masih sanggup berhubungan dengan istrinya sampai memuaskannya, maka ini indikator dia jantungnya sehat. Nah, ini nanti kita colek lagi nih, ada namanya dokter Erta ya. Dari klinik Yera itu saya sering ngikutin apa namanya penjelasan beliau gitu ya. Nah, ini ada korelasinya meskipun nanti ada di jurnalnya itu orang yang berhubungan suami istri, baik laki-laki atau perempuan itu akan menghasilkan satu jenis apa namanya hormon tertentu yang sifatnya itu pengencer darah. Meskipun kalau kita sebutkan ya seperti oksitosin atau dopamin yang dihasilkan setelah kita merasakan kepuasan itu juga bisa mengencerkan darah ya. Nanti kita ini lagi apa namanya kaji lebih lanjut lah. Nah, kalau sekarang kita lebih fokus ke solusinya. Nah, ya. Nah, jadi korpus ini akan membesar seiring dengan masuknya darah ke dalam korpus. Ya, ada namanya spongiosum yang di sisi samping dan cavernosa yang di tengah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa merasakan ya. Mohon maaf ini kalau di metode pemijatan kita kita ngikutin syar'i ya. Artinya gini, eh, terapis tidak boleh memegang alat kelamin. Nah, ini aturan yang harus dipegang teguh nih bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan nanti akan ada kaidah itu ya, karena di apa namanya metode yang lain itu saya pernah juga dapati bahwa ketika untuk pijat kejantanan yang dipijat ya alat kelaminnya gitu ya atau Mister P-nya gitu ya. Memang diurut-urut sama terapisnya kan risih juga sebetulnya ya. Dan secara syar'i itu tidak boleh. Sebetulnya seperti itu. Nah, di kita pun sama, tidak boleh. Nah, dan apa namanya pasien itu sama sekali tidak membuka pakaian. Baik pakaian atas, pakaian bawah, pakaian luar, apalagi pakaian dalam, semuanya dipakai gitu ya. Jadi nanti yang akan kita beresin itu adalah jalurnya. Makanya pijatnya itu kan disebut apa? PTB jalur gerbang surgawi. Nah, nanti kita sampai ke situ ya. Nah, jadi ini kita sedang berbicara di skor keempat tadi. Nah, jadi untuk bisa mencapai skor keempat yang kondisinya itu seperti bonteng yang keras gitu ya. Tadi apa cirinya? Satu, mengeras sampai muncul sedikit rasa sakit. Yang kedua, ada hawa panas kalau dipegang ya. Kemudian yang ketiga, itu di ujung kepalanya yang paling depan itu berwarna merah tua. Ya, merah tua ini artinya darah itu betul-betul sampai ke apa namanya? Area terujungnya. Nah, jadi nanti ujung, baik itu ujung jari ataupun ujung kelamin ya, itu termasuk area terjauh yang bisa dijangkau oleh denyut jantung. Nah, maka ketika ujungnya ini bisa memerah, ya, kelihatan keras sekali. Nah, ini kekuatannya sampai berapa menit nih, kira-kira kalau saya mau tanya nih. Nah, jadi saya juga pernah membuka situs Formen Clinic. Ya, Formen Clinic ini ya tidak di Indonesia, di luar ya. Nah, jadi menurut dari mereka ya, mereka juga terapis kejantanan juga. Kalau sudah sampai ke level 4 atau kondisi yang 3 tadi ya, mengeras sampai rasa sakit, kemudian ada rasa panas dan ada warna merah yang dominan di ujungnya.
maka kekuatannya itu sudah tidak bisa diukur lagi dengan ukuran satuan waktu, menit, bahkan jam, tidak ya, tapi itu nanti ukurannya adalah kita sendiri. Artinya kapan kita mau ejakulasi ya terserah kita kan gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi kalau kitanya belum mau ya belum. Ya mau sampai misalkan nih istrinya terpuaskan 2 kali, 3 kali atau berapa kali pun kalau si suaminya belum mau melepas nutfahnya maka tidak akan terlepas. Ya itu di level keempat. Dan ini adalah kondisi idealnya harusnya seperti itu. Ya sehingga apa namanya istri itu mendapatkan haknya. Bahkan para ulama itu menfatwakan kalau suami tidak bisa memuaskan istrinya, itu dihukumi haram. Ya. Yang kedua, suami harus melakukan upaya bagaimanapun caranya supaya si istri sampai mendapatkan haknya. Ya, sampai terpuaskan tuh fatwanya sampai seperti itu, Pak. Ya, berarti ini satu masalah yang sangat serius di satu sisi, ya, tapi di sisi lain juga tidak boleh dibuka kepada sembarang orang. Ya karena apa? Karena ya ini rumah tangga kan sesuatu yang sifatnya privacy. Tidak boleh sembarang orang tahu, apalagi orang itu nggak bisa ngasih solusi. Apalagi kalau orang itu tukang gosip, apalagi sekarang zamannya medsos nanti disebar-sebarin gitu ya. Nah kita sendiri ya saya ya kalau dapat japrian-japrian seperti itu ya tidak pernah saya up kemanapun kecuali kalau saya minta izin dibolehkan kemudian dihapus namanya sama nomornya dihapus ya tat saya izin beliau bilang boleh baru saya boleh ya untuk kepentingan edukasi ya. Nah tapi yang paling penting itu adalah bisa memberikan solusi. Nah jadi ini adalah masalah serius tadi seperti yang Mas Ikhwan bilang ya bisa menjadi pemicu perceraian itu memang benar Pak ya. Bahkan saya ada pasien ini mah nggak bercerai tapi nggak jadi nikah. Ya, beliau itu usianya 27 tahun, kemudian kena saraf kejepit gara-gara beliau itu pengen menjaga penampilan ya karena kerjaannya sebagai sales manager di satu perusahaan besar, penampilannya harus tetap bagus. Kemudian dia rajin fitness tapi nggak pakai instruktur. Mungkin ini salahnya ya. Akhirnya kena saraf kejepit, dioperasi, nggak bisa jalan dan itunya nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, sementara dia itu sudah kondisinya udah hitbah gitu ya, udah melamar dan sudah disepakati tanggalnya, bulannya untuk mereka menikah. Untungnya belum nyebar undangan nih. Ya, begitu dia nggak bisa bangun, baik itu bangun dalam arti berdiri ya orangnya ataupun berdiri itunya, ya si calon istrinya nih nengokin. Ya namanya calon suami kan lagi sakit ditengokin. Nah, cuma salahnya ini si calon suaminya curhat apa dia bilang ini saya itunya nggak bisa bangun katanya. Nah begitu si calon istrinya tahu bahwa calon suaminya ini nggak bisa bangun itunya akhirnya dia putusin gitu ya. Kalau gitu nggak jadi nikah aja, buat apa nikah kalau nggak bisa, sementara kan sebagaimana laki-laki pengen berhubungan dengan perempuan ya perempuan juga sama ya. Ya pengen di kalau laki-laki pengen memasukin, perempuan juga sama pengen dimasukin kan itu manusiawi ya, secara biologis memang wajar seperti itu adanya gitu ya. Nah ketika dia tahu oh ini malah nggak bisa bangun akhirnya dia putusin. Dia curhat sama saya nih saya udah sakit sini kesalap kejepit nggak bisa bangun saya sakit hati juga nih ditinggalin sama calon istri saya. Nah maka saya ini ya Bismillah lah, ikhtiar aja dulu, sembuh aja dulu, nanti cari lagi yang lain. Kalaupun dia harus nikah dengan orang lain ya doakan saja ya sebagai sesama muslim, semoga dia bahagia dengan suaminya meskipun bukan ente, saya bilang kan gitu ya. Nah, ente tuh fokus sembuh dan alhamdulillah, biidnillah kita terapi dengan pijat apa PTB Gerbang Surgawi ini 5 kali pertemuan. Ya, 5 kali pertemuan sudah on lagi, sudah bisa jalan dan sudah bisa berdiri. Nah, gimana nih mau cari lagi? Oh, pasti atau Pak, masa saya usia udah mau 30 ya, pasti secara naluri laki-laki itu eh, pengen udah ditemenin tidurnya sama perempuan yang halal buat dia kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika tadi ya
laki-laki kebanyakan itu menabrak tanda-tanda batas yang dia rasakan. Capeknya nggak dirasa, pegelnya nggak dirasa, bahkan ngantuk dan laparnya pun tidak dirasa. Sebetulnya kan ini demi istri sebetulnya ya, demi anak-anak juga gitu. Tapi, nah ketika ada efek ke situ, dan itu sangat apa namanya, sangat dekat sekali sebetulnya ya. Saya kalau ke Jakarta, ke Tangerang, Bekasi, atau ke sekitar situ, seringnya saya naik ojek. Nah, itu kalau lagi naik ojek, saya pegang pinggul si abang-abangnya nih. Ya, rata-rata itu sudah tidak simetris. Antara kanan dan kirinya itu sudah tidak simetris. Kemudian kalau kita lihat celananya saja, ya celana kan biasanya pakai ikat pinggang tuh laki-laki ya. Itu miring Pak, perhatikan. Kok kanan dan kirinya itu tingginya nggak sama ya, dan itu banyak sekali seperti itu. Nah, ini salah satu tanda bahwa yang bersangkutan itu urusan ranjangnya ini lemah. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya tulang pelvis, pelvis itu apa? Pinggul. Jadi nanti teman-teman yang kalau jadi terapis bahasanya jangan pakai bahasa yang sama dengan pasien. Ya, kalau kita terapis ya bahasanya harus lebih tinggi meskipun maksudnya sama gitu ya. Kita pakai istilahnya apa tadi? Pelvis, bukan pinggul, meskipun pelvis artinya pinggul. Nah, maksudnya gimana? Supaya pasien ini mindsetnya mengatakan, oh saya berada di tangan yang tepat nih. Orangnya lebih pintar dari saya gitu ya. Dan biasanya nih akan muncul efek placebo-nya. Apa itu placebo? Ya pasrah, yakin, total gitu ya. Dan ini adalah sebagian atau 50% dari kesembuhan. Jadi ketika dia percaya, oh ini nih saya bener nih dipegang sama alumni-alumni AHI nih. Betul, karena dia bahasanya aja udah lebih hebat dari saya. Ya, akhirnya dia percaya gitu. Nah, ketika dia sudah percaya, dia sudah total, apalagi terapisnya sudah belajar, murojaah ya Mas Ikhwan, Mas Tommy kan nih, beliau berdua selalu memberikan apa namanya pencerahan tuh di grup tuh. Oh ini video kemarin diupload lagi, jadi ingat lagi ya. Nah, itu insya Allah akan apa namanya membuka kembali jalur yang nutup. Jadi pelvis kalau tidak simetris, jadi pelvis itu kan isinya 5 tulang ya Pak ya. Disebut pelvis itu bukan satu tulang pelvis pinggul tidak, tapi dia rangkaian dari 5 tulang. Nah, samping kanan, samping kiri itu eh, ada namanya ilium. Ilium kanan, ilium kiri. Nah, ke tengah itu ada sakrum, ke bawah ada koksik, ke depan ada pubis. Nah, dari 5 tulang inilah membentuk satu kesatuan yang kita sebut sebagai pelvis. Nah, kemudian di depan itu ada otot besarnya paha, ya jadi nyambung. Nah, nyambung otot besar paha itu namanya quadriceps. Nah, kemudian di belakangnya itu ada otot besar paha juga, ya. Ada 3 otot sebetulnya, tapi kita sering menyebutnya sebagai satu kesatuan. Kita sebut atau di ilmu fisiologis itu namanya hamstring. Nah, hamstring di belakang, quadriceps di depan, kemudian di bokong, kita menyebutnya bokong ya, atau pantat. Nah, ini maaf nih ada teman dari Malaysia nggak nih Mas Ikhwan nih? Karena dalam bahasa Malaysia itu nggak boleh bilang pantat ya. Kenapa? Karena dalam istilah bahasa Malaysia, pantat itu artinya alat kelamin perempuan, Pak. Jadi agak risih mereka mendengarnya ya. Kalau di kita kan pantat itu bokong gitu ya. Nah, tapi kalau di Malaysia, pantat itu maknanya adalah alat kelamin perempuan. Jadi jangan sembarangan bilang pantat kalau ada teman Malaysia ya. Nah, jadi eh, bokong itu ada 2 otot besar juga itu namanya glutes ya, gluteus medius dan gluteus maximus. Nah, kemudian ke atasnya lagi bagian belakang itu ada erector spinal ya yang memanjang jauh sampai ke leher. Nah, makanya orang yang pinggulnya bergeser itu sering migrain, Pak. Karena apa? Narik ototnya dari bawah itu ada erector spinal yang memanjang ya dari pelvis, ilium, terus sampai ke cervical 1. Nah, cervical 1 tuh di sini memanjang. Nah, kemudian ke sampingnya bagian atas itu ada namanya oblik. Ya, oblik itu ya otot perut lah ya kita menyebutnya. Itu melingkar sampai ke depan, kemudian di dalamnya itu ada psoas dan seterusnya. Nah,
otot-otot dan tulang-tulang yang saya sebutkan tadi, gitu ya, kemudian akan ada korelasinya dengan satu otot kecil, ya, letaknya di tengah. Biasa Pak, kalau tengah itu akan terhubung, ya, namanya tengah itu terhubung dengan atasnya, terhubung dengan kanan kirinya, terhubung dengan depan belakangnya, ya. Itulah posisi yang disebut sebagai tengah. Kenapa ada atas bawah? Karena ada tengah. Kenapa ada kanan kiri? Karena ada tengah. Kenapa ada depan belakang? Karena ada tengah. Nah, yang di tengah inilah yang kita sebut sebagai gerbang surgawi. Nah, itu otot kecil, bahkan disebut oleh para ahli anatomi itu sebagai otot terkecil yang ada di tubuh kita. Ya, tapi peranannya besar banget, Pak. Kenapa? Karena dia ini adalah jalur suplai darah ke korpus tadi. Ya, korpusnya laki-laki atau perempuan. Jadi sebetulnya perempuan juga ereksi loh. Cuma bedanya kalau perempuan itu ke dalam, kalau laki-laki ke depan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang pengen kayak apa visualisasinya. Nah, itu nanti kalau jadi peserta ya, Mas Tommy nanti dibagi e-booknya. Jadi tinggal lihat, oh, apa sih yang diceritakan Pak Dedi itu ada gambarnya. Visualisasinya itu nanti sama Mas Tommy dibagikan ya. Nah, jadi dari otot kecil ini namanya apa? Perineum. Ya, tapi dia punya banyak nama nih. Ada yang menyebutnya perineum, ada yang menyebutnya PC atau pubococcygeus. Kenapa? Karena otot ini melintang, Pak, di belakang nyambung dengan koksik, ke depan nyambung dengan pubis. Makanya disingkat jadi PC, pubococcygeus. Karena dia memang ya ke pubis nempel, ke koksik juga nempel. Maka disebut sebagai PC. Oke, kita geser ke arah timur, ke China. Itu disebut sebagai titik Confucius 1. Ya, titik Confucius 1. Kita geser lagi ke Eropa, Yunani, itu disebut sebagai Government Basel 1 atau GV1. Tapi sebetulnya sih itu juga gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutnya DU, ya DU1, Confucius 1 atau GV1 atau Perineum atau juga Pubococcygeus. Nah, kita kasih nama lagi nih versi kita sendiri. Apa? Gerbang surgawi. Nah, karena apa? Karena itulah otot yang bisa mengintervensi kelamin. Nah, contoh paling gampang. Bapak kalau lagi, maaf ya, buang air kecil. Atau ibu juga sama ya, perempuan juga sama. Kalau mau buang air kecil, ya sementara kita posisinya belum di kamar mandi. Kan ditahan Pak ya. Nah, cara nahannya gimana? Dengan mengkontraksikan otot PC itu. Tetap ditahan. Nah, nanti kalau otot ini kita tahan, ya maka BAK-nya juga akan tertahan. Kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa energi itu berasal dari situ. Energi ke Mr. P atau ke arah kelamin, baik itu laki atau perempuan, itu adanya di otot ini atau di Confucius 1. Nah, meskipun nanti pada prakteknya ini otot nggak pernah dipegang oleh tangan kita nggak, tapi teknik kita itu luar biasa Pak. Kita apa namanya? Ada rumusnya itu namanya apa Mas Ikhwan tuh? Putektopterong. Putektopterong itu apa? Putar, tekuk, totok, tekan, dan dorong. Nah, jadi otot itu dari awal sampai akhir yang disebut gerbang surgawi itu nggak pernah dipegang oleh tangan terapisnya secara langsung, ya. Tapi dia itu yang paling terstimulasi, ya, yang paling dapat banyak stimulasi dari proses pemijatan kita. Padahal nggak pernah dipegang. Ini hebatnya daripada apa? Pemijatan jalur. Ya, kalau jalur itu kalau yang sudah ngerti alur dan jalurnya otot, tulang, pembuluh darah, pembuluh saraf dan meridian, nah kadang-kadang oleh orang awam itu nggak ke ini Pak, nggak kejangkau gitu ya. Misalkan ada orang yang sakitnya ini kok yang dipijat itu. Nah, karena dia tahu jalurnya kan gitu ya. Nah, jadi dengan kita membuka jalur-jalur yang akan masuk ke situ, nah teman-teman sekalian, jadi akibat dari tadi ya, bokong sering baal, nggak kerasa, kemudian pinggul sering terasa panas, apalagi kita duduknya berjam-jam ya itu akan membuat otot di sekitar situ menjadi namanya tuh muscle spasm. Apa itu muscle spasm? Muscle spasm itu ototnya jadi kaku. Ya, apa tandanya kaku? Tandanya kaku itu dia ROM-nya nggak nyampe. Apa itu ROM? Range of motion, jangkauan maksimalnya nggak nyampe.
Nah, taunya gimana? Nah, itu kan nanti yang akan kita ajarkan kan itu. Ya, oh nanti kita lihat ini range of motionnya quadriceps, range of motionnya hamstring sama glutes itu segimana? Harusnya segini, tapi kok nggak nyampe. Nah, ini ada kemungkinan aliran darah ke Confucius 1 atau gerbang surgawinya itu terhambat. Ya, maka itunya jadi nggak kenceng. Ya, padahal dulu kenceng loh waktu awal nikah. Nah, sampai ada Pak, beliau berdua itu usianya sudah mendekati kepala 6 sebetulnya ya. Nah, kemudian eh, datang ke klinik si istri yang cerita nih. Ya, jadi keluhannya apa nih, Bapak? Tapi yang cerita si ibunya. Beliau bilang ya si Bapak ini kok akhir-akhir ini jadi nggak kuatan, apa dia kepengen sama yang lain atau gimana? Nah, biasanya perempuan pikirannya ke situ. Ya, atau sering nonton apa atau sudah punya di mana gitu ya. Pikirannya ke situ. Padahal si bapaknya nih enggak, cuman dia sendiri nggak tahu kenapa gitu ya. Di satu sisi tuduhan yang nggak ada yang terbukti, tapi di sisi lain juga dia nggak ngerti kenapa saya kok jadi begini, jadi nggak kuatan, padahal dulu kuat gitu ya. Oke, kita cek ROM-nya, kita cek posturnya, dan muscle spasmnya atau level kekakuan ototnya. Kemudian kita beresin. Nah, berapa ya? Sekitar 3 atau 4 kali pertemuan. eh, saya tanya lagi, Bu. Nah, saya nanya ke si ibunya. Ya, karena yang awal curhat itu kan si ibu nih. Gimana si Bapak sekarang? Alhamdulillah, Sat, seperti pengantin baru lagi gitu. Oh, beneran nih, beneran gitu ya. Jadi kita sering mendapatkan cerita-cerita yang unik-unik ya. Baik itu langsung ke saya atau ke alumni juga gitu ya. Itu ceritanya unik-unik seperti itu. Ada juga yang apa ya, beliau seorang asisten apa namanya tuh purek ya, apa purek itu apa, pembantu rektor ya. Pembantu rektor itu kan jabatan yang tinggi dengan kesibukan yang cukup tinggi juga gitu ya. Nah, kemudian karena satu dan lain hal beliau ini bercerai dengan istrinya, kemudian nikah lagi dengan mahasiswinya yang usianya itu terpaut hampir 20 tahun. Jadi suami dan istri ini, si suaminya lebih tua hampir 20 tahun dari istrinya. Kan muda sekali nih. Nah, dan si istrinya ini usianya baru 28. Nah, otomatis kan sedang menggebu-gebunya gitu ya seorang perempuan. Tapi di sisi lain si suami yang sudah masuk kepala 4 itu juga menurut mitosnya itu sudah mulai turun. Meskipun itu mitos ya, bukan fakta. Mitos itu mah karena kondisinya yang sudah berubah pelvisnya, sudah berubah ototnya, maka terjadilah yang seperti itu. Padahal bukan karena usianya dia 42 atau berapa gitu ya, tapi ini hubungannya dengan posisi pembuluh atau jalur yang tertutup atau tidak, kan gitu. Nah, kemudian kita terapi. Nah, pertemuan kedua, dia ngomong kan pertemuan pertama itu diantar sama istrinya. Pertemuan kedua itu enggak, ya istrinya enggak ikut. Kemudian dia cerita, Ustaz, ini istri saya nih dari sejak saya terapi sama Ustadz itu, dia nanya, saya dikasih obat kuat apa sama Ustadz katanya. Padahal kan saya nggak dikasih obat apa-apa ya, cuma dipijit doang gitu. Iya emang kenapa Pak? Karena kata istri itu apa ukurannya lebih besar, kemudian daya tahannya lebih lama. Ini nggak kayak biasanya katanya seperti itu kan. Nah, sampai saya jelasin ke si istrinya baru dia ya, oh begitu ya saya. Jadi kalau jalurnya itu nutup berarti selama ini nutup dong. Iya iya karena aktivitas ya. Nah tapi nanti insya Allah Bapak Ibu kita ajarkan dua ya, satu terapi mandiri, dua terapi berpasangan. Artinya kadang-kadang nih terapis itu ya nerapi terus ke orang lain. Tapi ketika sendirinya punya masalah, nggak ada yang nerapi kan gitu. Nah, makanya kita ajarkan terapi mandirinya. Insya Allah ya apa namanya bisa meningkatkan lah ya. Tapi nanti kalau kita bikin kopdar nih nanti insya Allah nih Ahi bikin kopdar ya Mas Ikhwan, Mas Tommy ya biar apa terapis ini bisa saling nerapi. Jangan sibuk nerapi orang lain terus, tapi begitu sendirinya perlu diterapi nggak ada yang bisa. Supaya ketemu ya nanti tinggal
tentukan di mana titiknya ya Mas Mas Ikhwan nih. Nah, insya Allah nih Mas Ikhwan kan sudah biasa tuh bikin kopdar, bikin apa namanya acara-acara ngopi-ngopi ya, ya kan? Mantap. Nah, kalau perlu nanti istrinya juga diajak. Nah, kemudian eh muscle spasm atau otot yang mengeras menjadi kaku ini sebetulnya dia juga ada levelnya ya. Ada level 1 dan 2. Nah, level 1 itu tadi disebut sebagai muscle spasm, level 2-nya itu disebut sebagai taut band. Taut band ini yang paling bahaya sebetulnya. Walaupun dia ukurannya lebih kecil, tapi dia bisa menjadi satu sumbatan yang sangat kuat nih sebetulnya ya. Tapi apakah nanti dua-duanya dirilis dengan PTB Gerbang Surgawi? Ya iya, ya nanti kita ajarkan ya letaknya di mana, cara merilisnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada pembuluh darah besar yang ada di selangkangan kita ya. Jadi posisinya itu membelah dari jalur aorta. Jadi aorta tuh dari sini. Ya, jalurnya sini. Ini adalah pembuluh darah terbesar. Nah, kemudian nanti dia akan terbelah di 3 tempat. Ya, di atas itu namanya jalur jugularis. Ke samping namanya aksilar, ke bawah ini namanya iliaka. Nah, iliaka inilah yang kemudian akan mensuplai darah ke kelamin. Ya, dan ini nanti kita menjadi diagnosa awal nih. Jadi diagnosa awal itu pembuluh darah besar iliaka ini kita cek. Ini masuknya kategori nadi udang, atau nadi sedang atau nadi kuda. Nah, jadi nanti kita up. Jadi rata-rata apa kalau di pertemuan pertama ya itu karena ya apa ya kita kan sering duduk nih, entah itu duduk sila, duduk di kursi atau duduk di kendaraan. Nah, semuanya itu akan menutup jalur iliaka ini. Nah, kemudian apa? Kakinya sering baal, muncul varises dan lain sebagainya. Ini menunjukkan jalurnya itu sudah nggak lancar. Nah, jadi harus gimana? Harus ditotok. Ya, cara notoknya gimana? Ya nanti kita ajarin ya. Cara notoknya, tempatnya di mana, berapa lama, kekuatannya segimana, notoknya gitu ya. Nanti kita ajarkan komplit insya Allah ya. Nah, jadi dengan kita rilis jalurnya, kita kuatkan pembuluh darahnya insya Allah ya, nanti ke situnya juga kuat. Nah, jadi kebanyakan orang itu Pak ya, di mana-mana sih ini mah karena orang Indonesia ini sudah menjadi mindset utamanya kayak gitu. Begitu mengalami satu gangguan kesehatan, yang dipikirin itu adalah obatnya. Ya, padahal yang harus kita cari itu bukan obat dulu, tapi apa? Penyebabnya dulu. Nah, kenapa sih kok jadi nggak kuatan akhir-akhir ini? Sebabnya apa? Nah, dari situ baru kita cari solusinya bagaimana ya. Karena banyak tuh ya mungkin kita sering lihat di medsos ya kalau sekarang zaman medsos informasi begitu mudah diakses gitu ya. Nah, ini habis minum ini kok malah jadi namanya tuh moon face. Moon face itu apa? Mukanya jadi bulat. Nah, biasanya itu apa namanya? Kalau ada BKO-nya, bahan kimia obat. Jadi kimia kalau kimia murni itu malah lebih aman ya, tapi kalau kimia dicampur dengan herbal ini malah jadi lebih tingkat bahayanya lebih luar biasa gitu ya. Jadi pakai BKO udah pakai herbal tapi ada kimianya disatukan, nah maka terjadi hal yang lebih destruktif lagi. Dan ini kalau sudah dilabeli apa? Oh, obat kuat gitu ya. Jadi yang dijual itu sebetulnya bukan obat kuat, Pak, tapi apa? Ketakutan kita. Takut gak bisa nyenengin istri, takut dimarahin istri, takut ini. Akhirnya kita beli itu tanpa kita tahu komposisinya, tanpa kita tahu apa akibatnya, efek sampingnya seperti apa gitu ya. Nah, baru sadar-sadar itu setelah terjadi. Ibaratnya tikus itu dia bingung kok gelap kok sempit kok gini, begitu dia nyalakan lampu ada tulisan Anda berada di dalam perut ular. Artinya ya sudah kita peluang untuk keluarnya nih ya kecil ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu banyak lah mungkin Bapak Ibu pernah lihat informasi seperti ini. Nah, ini jangan sampai ya terjadi sama kita dan sama teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu dulu ya kisi-kisinya. Gimana nih, Mas Ikhwan? Boleh bertanya Ya, nggak? siap, Bah. Nanti langsung dulu waktu Mas Tommy masuk.
Oh iya, Iya. boleh boleh. Silakan Mas Tommy. Kepada Mas Tommy, kami persilakan Mas Tommy. Baik, terima kasih banyak Abah Dedi yang sudah menyampaikan materinya. Suara saya cukup jelas, Ustaz Ikhwan? Jelas, jelas, Jelas. aman. Jelas. Jelas, bagus. Baik, terima kasih banyak. Ya, Insya Allah mudah-mudahan eh, materi di malam hari ini. Ya, tadi saya Ustaz Ikhwan bilang bikin kopi, saya bikin kopi tuh. Memang enaknya dengerin materinya Abah Dedi itu sambil ngopi, karena kan sambil mencerna. Karena kebetulan kita juga kan terapis ya. Nah, kadang Betul sering betul. mendapati apa namanya pasien-pasien dengan keluhan-keluhan. Sebetulnya bukan hanya kejantanan ya, karena PTB Gerbang Surgawi ini kan bisa dipakai untuk saraf kejepit, kemudian untuk sakit pinggang, sakit pinggul, gitu kan. Dan ternyata alumni kita yang sudah mengikuti kelas premiumnya, yang 1 hari full itu, salah satunya di Lampung itu, ya, saya kenal beliau sudah cukup lama. Itu ternyata, masya Allah, setelah mengikuti training PTB kan beliau ngasih testimoni juga ya di grup ya. Ternyata pasiennya Ya. terus berdatangan gitu ya, terutama yang keluhan-keluhan saraf di daerah pinggang, kayak saraf kejepit, kemudian pinggul, termasuk nyeri pada paha, betis dan lain-lain. Ternyata memang itu bisa digunakan juga. Jadi, masya Allah ya. Jadi, dan termasuk saya juga gunain Abah Dedi untuk beberapa kasus saraf kejepit dan nyeri pinggang. Ternyata teknik PTB Gerbang Surgawi ini sangat efektif begitu ya. Karena kadang ada beberapa jaringan saraf atau otot yang kita tidak bisa tekan sama tangan kalau dipijit doang gitu. Jadi kalau dipijit itu Betul. kurang nyampe. Nah, ketika saya pakai teknik PTB itu langsung narik dia tuh. Jadi kalau kalau misalkan rada dalam itu keluhannya udah pakai teknik PTB aja. Jadi langsung kerasa biasanya. Dan itu kerasanya sampai pinggang, padahal yang ditarik itu daerah kaki. Oke, baik. Terima kasih banyak buat rekan-rekan ini. Tadi saya banyak dapat ini Ustaz Ikhwan, komenan di Japri dan juga di grup alumni kita yang lain ya. Partisipan kita Masya Allah membludak lebih daripada 100 orang. Ya, mungkin kalau kita beli yang kapasitas 200 mungkin penuh juga gitu ya. Karena ternyata tadi banyak Iya. banget yang belum bisa masuk. Nih, Masya Allah teman-teman yang bisa masuk bersyukur ya, karena tadi banyak yang japri saya kuotanya sudah penuh Zoom-nya gitu ya. Itu makanya kita sampaikan untuk masuk di awal supaya kuotanya tidak tidak penuh begitu ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan ini sudah direkam, rekamannya nanti bisa kita berikan ya di grup yang teman-teman sudah masuk grup. Kalau belum masuk grup silakan japri Satikon ya. Kita ada grup apa diskusinya, panelingnya lah ya. Nanti insya Allah kita share linknya di sana. Jadi silakan nanti teman-teman bisa japri Satikon kalau dirasa teman-teman belum masuk grup ya. Oke, buat teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom malam hari ini, saya izin menyampaikan beberapa informasi. Jadi Akademi Holistik Indonesia bekerja sama dengan Abah Dedi ya selaku founder dari teknik PTB Gerbang Surgawi ini, kita berkomitmen untuk menyelenggarakan training-training ya teknik PTB Gerbang Surgawi yang premium. Jadi kalau malam hari ini teman-teman ikut Zoom malam hari ini adalah preview singkatnya ya yang menggambarkan bagaimana salah satunya kedahsyatan dari teknik PTB Gerbang Surgawi. Dan ini ada kelas premiumnya dan insya Allah jika dibandingkan dengan training-training yang sejenis yang lain, ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah saya bilang gitu. Kenapa? Karena dulu saya pernah ikut salah satu, bukan training malah ya, tapi saya ikut itu terapinya, bukan training nih, terapinya. Terapinya, gerakannya lebih banyak PTB Gerbang Surgawi, itu mah cuma beberapa gerakan doang, tapi bayarannya 2 juta satu kali pertemuan gitu. Itu dulu saya pernah ikut ya, bukan trainingnya ya. Kalau training itu kita bisa menterapi diri kita juga, kemudian kita juga bisa menterapi orang lain. Itu training, itu terapinya. Jadi saya hanya diterapi dan itu bayarnya 2 juta. Nah, makanya teman-teman kalau ikut training PTB Gerbang Surgawi, teman-teman bisa dapat dua poin. Satu, bisa menterapi diri sendiri
yang kedua bisa menterapi orang lain. Ya, karena nanti Abah Dede akan ngajarin terapi mandirinya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan diajarkan terapi orang lain. Gitu ya. Makanya kita juga nganjurin teman-teman untuk bisa ikut berpasangan karena nanti bisa saling menterapi. Nah, izin saya memberikan informasi mengenai tentang trainingnya ya ke teman-teman, biar teman-teman mungkin ada gambaran. Jadi training PTB Gerbang Surgawi secara umum penjelasannya sudah dijelaskan oleh Abah Dedi, dan alhamdulillah ini sudah alumninya secara umum udah ribuan orang ya. Tetapi di tahun 2026 ini kita membuka kelas yang premium ya dan lebih lengkap, gerakannya juga lebih lebih simpel dan diperbaharui oleh Abah Dedi, plus penjelasan yang tadi tuh yang teman-teman sudah jelaskan itu juga ada, materinya ada, nanti teman-teman dapat semua. Dan ini kita sudah beberapa angkatan ya, di angkatan sebelumnya kita sudah terlaksana dan alhamdulillah pesertanya juga membludak ya, lebih daripada 30 orang. Nah, di angkatan yang di bulan April ini kita adakan di Kota Bandung ya, tapi buat teman-teman yang berada di kota lain ya, di Jakarta bahkan di Malaysia udah ada yang daftar ya, kemudian ada di beberapa pulau di luar Pulau Jawa juga sudah banyak yang daftar. Tidak perlu khawatir karena kita mengadakan juga secara online. Jadi nanti teman-teman akan mengikutinya via Zoom, full via Zoom seperti ini. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita sudah sediakan rekaman gerakannya gitu. Jadi kalau misalkan Zoom-nya nge-lag gitu ya, atau tidak ada sinyal, atau misalkan kuotanya habis di tengah-tengah atau baterainya habis, teman-teman tidak perlu khawatir. Rekaman Zoom-nya dikasih, modulnya dikasih, kemudian rekaman tutorial gerakannya dikasih. Jadi teman-teman dapat rekaman tuh bukan rekaman Zoom doang, tapi ada tutorial gerakannya. Dan yang luar biasanya lagi adalah kalau nanti kan acara ini insya Allah kelilingnya. Sebelumnya kita di Jakarta ya, sebelum puasa waktu itu. Kemudian habis Lebaran ini kita di Bandung. Insya Allah nanti di bulan Mei atau di bulan Juni kita adakan di kota lain. Nanti secara lengkap ya selama 1 tahun ke depan kita akan infokan kira-kira kita ada di kota mana aja. Teman-teman ikut aja dulu online-nya. Nanti ketika training ini ada di kota teman-teman, silakan teman-teman riset. Dan kalau riset tidak perlu bayar full, hanya bayar akomodasi acaranya saja. Ya, misalkan contoh kayak di Bandung, ini risetnya cuma 250.000 buat akomodasi acaranya. Jadi nanti teman-teman tetap dapat makan, cuman bedanya udah nggak dapat sertifikat aja gitu ya, ikut acaranya dari pagi, dapat konsumsinya lengkap dan segala macam gitu ya. Nah ini jadi teman-teman yang mau ikut silakan, dan saya sampaikan kepada teman-teman semua acaranya di tanggal 26 April bulan ini ya, hari Minggu dari pagi sampai sore ya, sampai 4:30. Kemarin tuh malah sampai mepet maghrib ya karena belum beres, Masya Allah ya, gerakannya banyak sekali ternyata, dan itu harus diulang-ulang supaya hafal. Dan ternyata masih banyak juga yang belum benar, jadi Abah Didi akan koreksi satu-satu. Nah ini nanti teman-teman acaranya di Bandung, tepatnya di Enhai Hotel, Bandung, Jawa Barat. Ya, buat teman-teman yang ada di sekitar Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya bisa ikut offline, tapi buat yang di luar negeri atau di luar Pulau Jawa, monggo silakan ikut online-nya dulu aja. Kenapa harus ikut online-nya dulu? Karena bisa jadi harganya naik. Itu aja ya. Karena bisa jadi harganya naik. Dan ini saya pastikan dari sekarang, biar teman-teman nanti nggak nyesel. Kayak teman-teman calon peserta sebelum Lebaran kemarin. Karena harganya masih murah tuh kan. Bulan ini naik dia. Protes ya kan. Kan saya bilang, daftar aja dulu sebelum nanti harganya tambah naik. Ya, nanti teman-teman dapat sertifikat, dapat materi ya, dan lain-lain lah ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian berapa biayanya? Ini saya sampaikan dari sekarang. Biaya normalnya itu 1.300.000 untuk yang offline, yang online-nya 1.100.000.
Dan khusus untuk di bulan April ini, di batch ini, kita kasih diskon lebih daripada 40%. Yang offline-nya jadi 750.000, yang online-nya hanya 600.000. Dan ini kuotanya sisa 8 orang lagi. Saya sampaikan ya, kuotanya sisa 8 orang lagi. Jadi sekarang itu peserta yang terdaftar sudah 32 orang, dan tadinya kita kasih untuk 30 orang nih, kuota promonya kita tambahin 10 orang lagi karena masih banyak yang ngantri. Beberapa sudah ngisi list tapi belum transfer DP, maka saya sampaikan siapa cepat dia dapat. Kalau teman-teman berminat, silakan bisa langsung daftar ke Ustadz Ikhwan. Ustadz Ikhwan, tolong kirimkan langsung nomor teleponnya. Ini siapa cepat aja untuk 8 orang lagi yang mau ikut ya, baik online ataupun offline ya. Silakan. Jadi saya pastikan teman-teman bisa ikut kelas di bulan April ini, karena bisa jadi nanti bulan Mei atau setelah bulan Mei itu harganya naik ya, dan tidak akan turun. Saya pastikan itu. Jadi tidak akan turun, udah pasti naik. Jadi silakan, minyak aja sekarang naik kan, bensinnya sekarang naik gitu kan. Wah, itu apalagi teknik kejantanan yang bisa dipakai seumur hidup ya kan. Nah, bisa jadi nanti tambah naik gitu. Silakan buat teman-teman mungkin bisa langsung menghubungi Ustadz Ikhwan, daftar, mumpung masih dapat diskon paling murah ya. Nah, insya Allah nanti akan dapat yang tadi saya bilang ya, dapat rekaman, dapat apa namanya, video tutorialnya, dan sedikit saya mungkin share cuplikan training angkatan sebelumnya biar teman-teman dapat gambaran. Silakan saya Tikon kirimkan nomornya di grup ya, biar teman-teman bisa japri. Untuk 8 orang lagi ya, silakan. Ya, itu beberapa cuplikan singkatnya ya. Nah, dari bawah ke atas lagi. Tumitnya dorong, Pak. Tumitnya dorong ke atas. Nah, gitu. Itu semua 3 bagian ini? Iya. 3 bagian? Iya. 3 bagian. Nah, silakan buat teman-teman yang mau daftar. Hai terapis Bandung. Bisa segera daftar karena kuotanya sisa 8 orang lagi. Saat ini peserta yang sudah daftar 32 orang dan sudah bayar semua ya, itu bukan ngisi list. Nah, yang udah ngisi list itu masih banyak tapi belum transfer. Jadi silakan siapa cepat aja buat teman-teman yang mau daftar, bisa kirim lagi Ustaz nomor HP-nya, tuh banyak yang tanya. Udah kirim aja terus biar teman-teman bisa langsung ngisi list ya. Nanti kalau kita hadir di kota teman-teman, silakan teman-teman ikut offline. Dan kemarin ada yang bertanya ke saya, ini apakah hanya dicontohkan saja oleh Abah Dedi gerakannya atau semua peserta mempraktekkan? Nanti semuanya mempraktekkan, dan ya saya bahagia dapat guru seperti Abah Dedi karena beliau sangat concern juga sama muridnya. Jadi dalam praktek itu bahkan kemarin angkatan sebelumnya itu beliau sampai ngecekin satu-satu, didatengin satu-satu bagi teman-teman yang salah gerakannya. Ini yang bagi yang mengikuti offline ya. Kalau yang mengikuti online, nanti kita harapkan memperhatikan dulu secara seksama, dan kalau bisa dipersiapkan talenta apa sih itu, orang yang mau diterapinya gitu ya. Jadi nanti ikut praktek sama-sama. Dan buat teman-teman yang sudah lunas, nanti langsung kita kirimkan rekaman angkatan sebelumnya sama video tutorialnya biar teman-teman bisa pelajari dulu. Jadi nanti saat kelas sudah tidak ketinggalan gerakannya. Karena gerakannya banyak teman-teman. Ya, gerakannya banyak. Jadi
nanti teman-teman harus memperhatikan satu persatu. Itu kalau teman-teman tidak ulang-ulang, rekamannya atau gerakannya itu lupa pasti. Karena setiap gerakan juga punya iramanya tersendiri. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang mau daftar, bisa segera japri Ustadz Ikhwan. Nanti langsung insya Allah di follow up sama Ustadz Ikhwan. Kuotanya sisa 8 orang lagi. Oke, makasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang sudah daftar, memutuskan untuk daftar. Insya Allah nanti kita bisa menjadi saudara di eh, ruang konsultasi PTB Gerbang Surgawi. Nanti grup PTB Gerbang Surgawi itu nanti akan jadi satu seluruh Indonesia. Namanya PTB, alumni PTB Gerbang Surgawi Nasional. Yang mudah-mudahan kalau alumninya sudah banyak, kami berencana pengen membuat sebuah apa ya sistem satu arah untuk terapi kejantanan dan kesuburan. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi apa namanya member kita atau mitra kita yang nanti kita umumkan gitu ya, kita iklankan bahwa kita membuka layanan kejantanan dan kesuburan di seluruh Indonesia. Nah, nanti kita lihat siapa dulu yang paling banyak alumninya. Mungkin di situ yang nanti akan kita buka, ya nanti teman-teman yang akan daftar. Apabila nanti kita sudah buka slot seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti akan diinfokan. Tapi saat ini kita lagi fokus untuk membentuk alumni-alumni yang cukup bagus gitu mengenai tentang PTB Gerbang Surgawi. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya, kita coba tanyakan satu persatu. Untuk pertanyaan nggak apa-apa Ustadz Ikhwan, saya bantu ambil alih. Ustadz Ikhwan silakan siap. ini japri balasin yang udah japri-japri ini tadi banyak tuh katanya. Siap. Oh iya, sekalian Mas Tommy, jangan lupa itu Ibu Ratna yang dari Hong Kong katanya mau riset. Oh, Masya Allah. Yang dari Hong Kong ya. Alumni. Iya. Mudah-mudahan Katanya nanti kita bisa ngadain iya. di Kalau beliau hadir Hong juga, Kong. insya Allah. Beliau hadir dari Hong Kong. Siap, nanti Baik, mudah-mudahan saya kita silakan bisa. kepada Mas Tommy. Saya akan follow up yang masuk ke japrian saya ya. Kami silakan kepada Mas Tommy. Silakan Mas Tommy. Siap, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita baca satu persatu. Gerakannya lebih dari 20 berapa Ustadz ya? 26 ya kalau nggak salah ya. Lebih dari 25. 25 ya. Itu untuk yang terapinya ya Pak. Jadi untuk yang menterapi orang lain ya. Kalau gerakan terapi mandirinya beda lagi. Jadi makanya teman-teman nanti kalau ikut itu dapat 2 benefit langsung. Satu terapi mandirinya, yang kedua terapi orang lain. Jadi terapi mandirinya ya tentu kita harus sehat dulu ya sebelum menterapi orang lain. Tapi saya menyarankan sebetulnya kalau bagi teman-teman yang punya masalah itu ikut aja berdua. Jadi suami istri ikut berdua. Nanti terapinya ganti-gantian. Oh, itu sedap banget itu. Ya, mudah-mudahan nanti di Bandung istri saya bisa ikut lah. Jadi bisa gantian terapinya itu. Jadi inilah bagus. Oke, ini ada pertanyaan masuk apa Dedi? Dari silakan. Pantat sakit karena sering duduk lama. Nah, ini sering banget ya dialami juga mungkin sama yang karyawan yang banyak kerjanya di komputer. Nah, itu kira-kira menggunakan teknik PTB bisa nggak? Bisa sekali ya. Jadi pantat terasa sakit ini salah satu indikator. Nah, indikator mulai tertutupnya jalur gerbang surgawi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di pantat kita itu kan ada 2 otot besar ya, namanya gluteus atau biasanya kita nyebutnya tuh glute gitu ya. Nah, glute ini kan ada 2 lapis tuh, ada yang medius dan maximus, dan dua-duanya ini terhubung ke otot-otot kecil dan besar yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau ke tengah itu tadi dengan perineum, ke belakang dengan hamstring, ke depan dengan quadriceps. Nah, ke atas dengan oblik dan seterusnya. Nah, itu jangan disangka itu yang bermasalah cuma pantatnya doang gitu. Tapi karena pantat ini salah satu jalur besar sehingga dia bisa
menyebarkan masalah ke area yang lain yang mungkin belum disadari aja sih sebetulnya. Tapi apakah sudah menjalar? Ya sudah, cuman kitanya yang belum merasakan secara langsung gitu ya akibatnya. Nah, makanya gini, ada banyak keluhan-keluhan yang tidak dikeluhkan tapi ikut tersembuhkan. Ya, seperti yang Mas Tommy tadi bilang ya, misalkan kasus saraf kejepit, kasus apa namanya punggung yang terasa berat, kaku, panas gitu ya. Bahkan ada juga yang kasus ada namanya tuh spondylolistesis ya kalau apa namanya ilmu tentang tulang belakang. Nah, itu juga ada yang bisa diatasi. Nah, padahal spondylolistesis ini bisa mengakibatkan kelumpuhan ya kalau sampai ke level 4. Nah, jadi rata-rata apa namanya di level 1 aja itu gangguannya sudah sangat kerasa banget ya kalau sampai divonis ada spondylolistesis. Nah, spondylolistesis itu sendiri penyebabnya yang paling banyak itu adalah benturan. Nah, terutama teman-teman yang suka main bola, main futsal, atau olahraga yang di dalamnya banyak loncatan. Ya, seperti voli, basket, kemudian bulu tangkis, ya, itu ketika kita meloncat, ya, misalkan mau menggapai bola itu kan kita fokusnya ke bolanya saja. Nah, padahal yang jadi masalah itu adalah ketika mendarat. Nah, ketika mendarat, kaki kita menyentuh tanah, kemudian ada tekanan balik, ya, dari bawah ke atas, sementara dari atas ada berat badan. Nah, maka tekanan balik dari bawah dan tekanan dari atas ini akan bertemu di tengah, di pelvis dan lumbar. Nah, ini salah satu pencetus daripada seperti yang dikeluhkan penanya tadi ya. Pantat sakit bukan hanya karena banyak duduk. Ya, duduk itu memang akan memfokuskan beban di situ, di pelvis dan lumbar, terutama L4 dan L5, yang di situ ada saraf terbesar, namanya saraf siatika ya. Nah, yang parahnya lagi ketika rasa sakit itu ternyata bersumber dari spondylolistesis. Nah, nanti di apa namanya? Kalau kita jelaskan di sini agak panjang ya. Tapi yang jelas spondylolistesis ini sangat berbahaya. Nah, maka jawaban dari pertanyaan tadi apakah bisa? Sangat bisa insya Allah ya. Dengan PTB diatasi. Oke, silakan. Siap, Bapak Dedi, terima kasih. Mungkin saya tambahin sedikit pertanyaan karena waktu itu juga ada yang sempat bertanya untuk pengapuran, Abah. Jadi kalau untuk pengapuran ini apakah bisa juga dia menggunakan teknik PTB karena pengapuran tuh biasanya kan di dengkul ya. Satu di Ya, dengkul, kadang juga ada juga di daerah tulang belakang tuh. Beberapa ada yang ya, terjadi. Nah, itu apakah ya. bisa menggunakan teknik PTB? Bisa. Jadi pengapuran itu kan bahasa kerennya itu osteoartritis ya. Jadi pengapuran ini kan bahasa apa namanya orang biasa gitu ya. Kalau bahasa terapis itu nyebutnya osteoartritis. Nah, tapi kalau pengapuran ini harus di backup dengan booster. Nah, booster itu herbal ya, terutama herbal yang banyak kandungan namanya tuh protein kolagen. Nah, jadi selain dipijat PTB itu harus disuplai protein kolagen. Nah, protein kolagen itu dari mana? Bisa dari gamat, bisa dari susu kambing, bisa juga dari madu putih ya, madu tapi yang warnanya putih. Jadi kalau madunya warna putih itu insya Allah kandungan estrogennya apa eh, protein kolagennya itu lebih tinggi daripada madu yang selain warna putih. Jadi kan madu ini macam-macam tuh, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang coklat tua, ada yang coklat muda dan juga ada yang putih atau mendekati putih. Nah, ini bisa dipakai untuk apa namanya memulihkan lagi osteoartritis. Nah, selain itu biasanya osteoartritis ini juga terjadi pada sendi sinovial. Nah, jadi sendi ini ada tiga ya, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak atau sendi sinovial. Nah, sendi sinovial ini termasuk sendi yang harus selalu mendapatkan pelumas. Nah, pelumasnya itu ya namanya cairan sinovial ya atau kalau kelenjarnya itu namanya kelenjar sinovial itu ada di setiap tulang yang bisa digerakkan.
ya. Maka untuk mendapatkan cairan ini ada dua. Satu, digerakin. Ya, entah itu digerakkan oleh sendiri ataupun digerakin oleh terapis. Tapi dari dua cara ini yang paling dominan menghasilkan sinovial itu justru kalau digerakkan sama terapis. Itu namanya olahraga pasif. Ya, olahraga pasif itu kita tidak bergerak tapi ada yang menggerakkan. Nah, itu maka apa namanya akan menghasilkan cairan sinovial yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita melakukan gerak sendiri. Nah, kemudian kalau untuk pelumasnya itu dapatnya dari apa? Dari minyak ya. Minyak itu bisa pakai minyak zaitun, bisa juga pakai VCO, bisa juga minyak hewani ya yang bersumber dari binatang ya misalkan minyak ikan atau dari hewan yang lain yang bisa diambil minyaknya. Tapi kalau ikan itu yang paling bagus dan paling mahal nanti di Mas Tommy ada nggak nih? Itu adalah ikan hiu atau biasa kita sebut dengan shark cartilage. Ya, shark cartilage itu ya ikan, cuma ya ikan hiu. Ikan hiu kan harganya ya cukup lumayan. Tapi sebetulnya dibandingkan dengan tindakan operasi itu tidak ada apa-apanya ya, karena tindakan operasi pada cairan sendi sinovial itu angkanya itu sudah menyentuh di ratusan juta. Yaitu kalau mau ambil tindakan versi medis untuk masalah osteoartritis yang sudah stadium lanjut ya, itu kalau sampai dioperasi ya angkanya akan menyentuh ratusan juta atau setara dengan mobil Avanza Dela ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kita konsumsi cartilage atau dengan PTB gerbang surgawi atau nanti yang kedua nih lagi sedang dibikin juga nih videonya sama Mas Tommy ya. Itu namanya PTB sakit pinggang atau saraf kejepit. Itu sudah ada. Tinggal nanti kita tunggu jadwal trainingnya atau e-course-nya. Nah, jadi ada nanti sama Mas Tommy ini sedang di dirancang ya. Itu e-course-nya untuk PTB saraf kejepit dan sakit pinggang. Nah, tapi tetap harus di backup ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita bisa melakukan pertolongan terhadap masalah ini kalau belum sampai stadium 4. Nah, ada yang berhasil banyak ya, terutama dari kalangan TNI. Ini pengalaman kita yang paling banyak relate dengan pertanyaan tadi itu justru dari kalangan TNI dan Polri. Ya, tahulah mereka itu kan ya tugasnya bebannya di atas rata-rata kita lah ya. Seberat-beratnya kita juga dibandingkan mereka mungkin nggak nyampe 20%-nya sih kayaknya seperti itu ya. Oke, jadi begitu ya Mas Tommy jawabannya. Siap, Silakan Pak Dedi, terima kasih pertanyaan banyak. berikutnya. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Abdullah ya. Setelah duduk sila, lalu berdiri, di bagian pinggang agak sakit, sehingga tidak langsung tegak. Oh, mungkin nggak langsung, pas mau berdiri nggak langsung tegak. Setelah beberapa saat jalan atau berdiri, baru bisa normal. Itu sakitnya sampai pinggang bagian depan. Nah, itu Oh, kira-kira kenapa, Ustaz? banyak sekali yang seperti ini ya. Nah, jadi gini ya, Bapak Ibu, perhatikan. Tubuh kita ini selalu menganalisa kondisi. Apa tuh? Kondisi postur. Nah, makanya kalau orang banyak duduk atau duduk lama, begitu bangun dia melakukan gerakan seperti ini ya, atau bahasa kitanya tuh ngulet. Kalau orang Sunda bilang itu nguliat. Nah, artinya tubuh kita tuh sebetulnya sudah mendeteksi pergeseran itu. Nah, kalau sampai seperti yang ditanyakan oleh penanya, itu pergeseran satu ya. Yang kedua, tadi muscle spasm itu sudah stadiumnya stadium lanjut tuh. Ya udah mungkin stadium. Jadi gini, satu stadium itu dihitung dari 1 sampai 10. Itu disebut sebagai stadium 1. Kemudian 11 sampai 20 itu stadium 2. Kemudian 21 sampai 30 stadium 3 dan 31 sampai 40 itu disebut sebagai stadium 4. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi, ya habis duduk sila, berdiri nggak bisa langsung tegak, itu sudah di stadium 2 akhir. Ya, artinya stadium 2 tapi angkanya sudah 19 atau 18 gitu ya. Sebentar lagi 21 itu sudah masuk stadium 3. Nah, kalau sudah stadium 3 apa kondisinya? Nggak bisa tegak sama sekali.
ya dia akan membungkuk. Kenapa? Karena elastisitas ototnya sudah menurun sangat jauh dan pergeseran pelvisnya juga cukup jauh gitu ya. Nah, apakah bisa? Insya Allah gini, ini anjurannya tiga ya. Satu, terapi mandirinya harus rajin. Yang kedua, terapi dengan terapisnya itu jaraknya jangan terlalu jauh. Ya, paling dekat atau paling jauh itu 1 minggu lah ya. Kalau bisa tiap hari. Ya, ini kemarin saya juga dapat yang kayak gini di Kendari itu kita 10 hari full di sana Pak, nggak pulang-pulang gitu ya. Pernah juga di Tangerang ya, Tangerang juga sama kita full 10 hari nggak pulang-pulang karena ini kalau dibiarkan masuk stadium 3 itu dalam waktu dekat. Ya, jadi kalau terapinya terlalu jauh ini ya kayak balap itu kita kalah kalah kecepatan ya antara terapi yang pengen menurunkan stadium dengan kondisi yang stadiumnya terus naik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, ini herbalnya juga sudah nggak boleh apa istilahnya tuh nggak boleh setengah-setengah. Jadi ibaratnya gini Pak, kita sudah berhadapan di hadapan kita ini ada jurang, ya. Maksudnya gimana? Untuk melompati jurang itu tidak bisa dua lompatan. Kan misalnya jurang segini nih. Kalau 2 kali kan jatuh di tengah. 1, 2 kan gitu. Artinya harus all out gitu. Seret. Ya, terapinya harus all out. Karena ini sudah apa namanya gerakannya lebih kenceng. Kenapa? Karena postur tubuh kita ini sudah tidak pada tempat yang semestinya ya, tapi dia cenderungnya tuh bergesernya lebih jauh, menjauh dan cepat gitu ya kalau sudah sampai seperti yang ditanyakan tadi. Jadi harus segera dan tidak boleh setengah-setengah. Ya, tapi insya Allah apakah bisa ditangani? Insya Allah bisa ya. Dan ini kondisi ini menurut apa ya analisa saya, standar saya itu belum harus dioperasi. Ya, biasanya kalau di apa namanya medis itu kondisi seperti yang diceritakan tadi itu sudah masuk kategori yang perlu tindakan operasi. Nah, tapi untuk versi kita itu belum masuk dan alhamdulillah banyak yang batal dioperasi, ya batal dioperasi dan berhasil dipulihkan lagi meskipun kedepannya ya tetap harus ada kontrol minimal sekali dalam 1 bulan itu di terapi. Nah, kemudian nanti kita bekali dengan terapi mandiri. Ya, terapi mandiri itu dengan stretching-stretching yang bisa dilakukan sendiri. Dan itu hasilnya luar biasa, Pak. Sangat luar biasa sekali. Nah, kadang-kadang kita sendiri kaget ya. Kaget sampai ada pasien yang tiba-tiba nelpon dan nanyain, saya ada di rumah enggak? Saya bilang ada, mau diterapi atau gimana? Ah, saya mau ngasih kejutan aja sama Ustadz katanya. Oh, gitu ya. Oh, boleh. Mau datang katanya. Ternyata dia hanya ingin memperlihatkan kalau dia sudah bisa jalan normal lagi. Ya, pengen pengen diperlihatkan nih saya sudah normal. Berkat apa? Berkat terapi dan stretchingnya sendiri. Ya, jadi ikhtiarnya itu sudah membuahkan hasil dan itu apa ya bagi saya keberhasilan seperti ini tuh lebih menyenangkan daripada uang bayaran yang kita terima. Ya, jadi kita melihat pasien kita sudah bisa beraktivitas seperti semula, ya, bisa apa namanya kembali mengejar apa prestasinya, targetnya itu senangnya luar biasa, Pak, ke terapis itu. Bahkan ya melebihi senangnya kita mendapatkan bayaran dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu insya Allah di antara rezeki yang kita dapatkan itu ya, kita senang melihat keberhasilan terapi kita. Ya mungkin kalau orang bikin pesawat misalkan ya, diuji coba terbang, ternyata benar terbang beneran gitu kan, rasanya gimana gitu ya. Nah, itu ya. Oke, silakan Mas Tommy. Seperti itu jawabannya, Siap. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ini Masya Allah ya, dari beberapa pertanyaan yang masuk dan mendengar penjelasan dari Abah Dedi tadi bahwa kita sebetulnya bisa narik satu benang merah gitu ya, bahwa teknik PTB Gerbang Surgawi ini ternyata tidak hanya difungsikan untuk semua kasus yang berkaitan dengan kejantanan dan kesuburan, tetapi juga untuk kasus-kasus lain yang berkaitan dengan itu. Ya, dalam tanda kutip ini berkaitan dengan pinggang, berkaitan dengan bokong, ya, berkaitan dengan kaki. Nah, itu juga ternyata bisa
secara menyeluruh diatasi juga oleh PTB Gerbang Surgawi. Nah, Masya Allah, ini mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi, Abah Dedi. Mungkin tidak Ya. semua pertanyaan bisa kita bacakan di malam hari ini, tapi insya Allah nanti beberapa pertanyaan yang memang penting, dirasa penting dan belum terjawab, nanti mungkin kita akan coba bahas di dalam grup review PTB Gerbang Surgawi yang sudah disediakan oleh tim Akademi Holistik Indonesia. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grupnya, silakan japri aja Ustadz Ikhwan. Kalau teman-teman belum bisa mengikuti training PTB Gerbang Surgawi batch ini, belum ada rezekinya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman japri untuk minta izin dimasukkan ke dalam grup. Ya, nanti kalau kita adakan training di bulan lain, ya di bulan depan, nanti teman-teman sudah ada rezekinya, teman-teman bisa mengikuti, ya. Tetapi kalau teman-teman bisa ikut yang di batch ini, itu akan jauh lebih baik karena satu harganya sudah pasti lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah mulai bisa dari sekarang untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada, baik itu gerakan mandirinya atau gerakan untuk menterapi orang lain. Nah, ini ada pertanyaan satu masuk, kita coba bahas. Assalamualaikum Ustaz Dedi, mau nanya dua Waalaikumsalam hal. warahmatullahi. Satu, apakah kaki gajah di salah satunya dan pinggulnya naik sebelah, ya, apakah bisa simetris lagi atau dipulihkan dengan teknik PTB ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teknik PTB kita. PTB ini kan tekanannya lebih dominan ke tekanan berat badan. Ya, bagaimana dengan terapis yang badannya kecil, ya, atau ringan atau kurus? Apakah melakukan terapi PTB ini ideal kepada klien gitu? Jadi ada dua pertanyaan yang masuk. Silakan Abah Dedi mungkin bisa menjawab. Oke, jadi teman-teman sekalian, pinggang bergeser dengan kaki gajah itu dua hal yang berbeda ya. Jadi pergeseran pinggul itu tidak bisa menyebabkan kaki gajah. Nah, kaki gajah itu sendiri sejauh yang saya pahami itu akibat dari jangkitan virus filariasis. Ya, filariasis ini adalah satu jenis virus yang membuat pertumbuhan perkembangan terutama di sel-sel yang ada di kaki ini menjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Maka dia akan membesar sehingga menyerupai kaki gajah. Nah, maka kalau memang kaki gajahnya ini akibat dari filariasis, ini justru bukan ranahnya PTB. Artinya sebaiknya tidak diambil tindakan PTB untuk kasus yang memang betul-betul positif kaki gajah akibat filariasis. Ya, tapi kalau kasusnya itu di pelvis yang bergeser, jadi kita bisa lihat ya kakinya panjang sebelah gitu ya. Apa bisa dibenerin? Bisa ya kalau itu tanpa ada filariasisnya. Artinya ya filariasis itu ada penanganannya tersendiri tapi bukan PTB. Nah, PTB ini ranahnya adalah di kalau dalam bahasa fisiologisnya itu namanya kurva. Jadi masalah tulang ini kan ada dua ya Pak ya. Ada fraktus atau retakan, pecah, potong, itu namanya fraktus. Sementara kalau posisinya berubah tempat, itu namanya kurva. Nah, kurva inilah ranah kita ya. Jadi kalau masih ada unsur-unsur kurvanya, nah itu masih bisa ditangani sama kita. Nah, sedangkan kalau ototnya itu ada muscle spasm dan juga taut bend, itu efek ya, efek daripada kurva itu sendiri. Ya, jadi kurva atau pergeseran posisi tulang ini bisa menjadi pencetus sakit-sakit yang lain. Nah, kemudian yang kedua, eh, apa tadi kalau tekanannya kan mengandalkan berat badan ya itu betul. Nah, kemudian kalau apa namanya terapisnya badannya kecil. Nah, kecil itu kan apa ada pembandingnya ya. Misalkan saya nih, saya berat badannya 70. Nah, kemudian saya pernah berhadapan dengan pasien yang paling berat yang pernah saya tangani itu 200. Ya, artinya saya nggak nyampe 50%-nya dia gitu ya. Nah, jadi apakah efeknya bisa maksimal? Ya, selama gerakannya itu betul, ya, utek tok terongnya itu betul, meskipun dirasa kurang kenceng,
efek terapinya akan tetap ada, ya, akan tetap ada. Nah, yang kedua, nah teknik kita ini Pak menghemat tenaga. Jadi saya sering ditanya nih sama teman-teman, ini kalau nerapi sehari sekian orang apa nggak capek? Alhamdulillah tidak ya. Jadi ada namanya tuh endurance. Apa itu endurance? Endurance itu adalah kemampuan untuk menjaga kekuatan dalam waktu lama. Artinya misalkan kita nerapi 5 orang ya, tapi kekuatan kita ini bisa sama antara apa namanya pasien pertama sampai pasien kelima itu tekanannya konsisten. Dan setiap kita nerapi itu kita sambil ngobrol. Nah ini sering jadi pertanyaan ya sama apa namanya pasien ini, Pak Deddy kok neken, ngangkat, nekuk, nekan, dorong dan seterusnya kok bisa sambil ngobrol apa nggak capek gitu ya? Ya alhamdulillah tidak ya karena kita menikmati. Ya, yang pertama itu adalah karena kita menerapkan konsep apa? Mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai, maka kita tidak merasa sedang bekerja saat kita bekerja. Ya, bisa dipahami nggak? Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai, maka kita tidak akan merasa sedang bekerja pada saat kita bekerja. Ya, artinya terasa ringan ya. Yang kedua, teknik. Ya, teknik ini sangat berkontribusi pada penghematan tenaga. Jadi tenaga kita ini apa namanya akan sangat hemat sekali. Kemudian yang ketiganya, insya Allah nanti kita ajarkan tentang akurasi. Jadi ini sering diulang-ulang ya di grup apa itu akurasi. Akurasi itu biasanya akurat dari sisi tekanan. Oh, titiknya ini, ototnya ini, cara nekannya begini. Nah, mungkin itu tidak salah. Tapi ketika tekanan kita ini nggak nyampe ke kedalaman yang seharusnya, maka akurasi titik itu tidak akan banyak berkontribusi. Ya, jadi nanti kita ajarkan ya bagaimana cara menguatkan apa namanya tangan kita, tekanan kita. Nah, jadi gini Pak, dulu dulu ya saya itu waktu masih muda senangnya bela diri. Nah, jadi ada banyak nanti kalau teman-teman ikuti gerakan mandiri saya atau lihat di FB itu menyerupai gerakan wushu atau tai chi ya, karena memang dulunya saya belajarnya itu gitu ya. Nah, gini, dulu waktu saya belajar bela diri itu diajarin sama guru saya itu pukulan yang mematikan gitu lah ya atau yang berbahaya itu bukan pukulan yang keras, tapi pukulan yang akurat dan menembus. Jadi kalau dulu kita sering lihat demonstrasi ya orang mecahin bata ada 3 dipukul tiga-tiganya pecah. Nah kalau di apa perguruan saya dulu itu diajarkannya nggak gitu Pak. Jadi kita mukul bata dek, dari atas tapi yang pecah cuman yang bawah gitu ya. Yang satu dua itu malah nggak pecah. Kemudian kita dilatih untuk megang telur. Nah, gimana kita mukul bata sampai pecah sementara telur yang kita pegang ini tetap utuh. Ini eh, sekarang kita gunakan teknik ini untuk terapi dan ternyata itu memang berasa banget ya. Berasa nanti kita ajarkan ya seperti yang angkatan pertama itu sebetulnya sudah kita ajarkan dan gerakannya itu simple ya Mas Tommy ya. Simple, gampang tapi insya Allah cantik. Nah, cantik itu apa? Enak dilihat. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk apa namanya tuh memperkuat tangan, jari-jari kita, kaki, kemudian sendi-sendi kita ya, sendi apa namanya? Ini ada sendi engsel, kemudian sendi peluru itu juga harus dilatih. Nah, tapi nanti cara melatihnya juga sesuatu yang membuat kita enjoy ya, kita nyaman ya, menguras banyak keringat dan apa? Menuntut fokus. Ya, jadi ada unsur brain gym. Brain gym itu apa? Senam otak ya, membuat kita lebih fokus. Jadi insya Allah akan banyak multi manfaat yang kita dapatkan ya dari pelatihan ini. Ya insya Allah seperti itu ya. Nah, oke, Baik, silakan terima Mas. kasih banyak Abah Dedi atas penjelasannya. Ya, Masya Allah. Insya Allah nanti teman-teman yang berniat belajar di batch ini, apa yang tadi disampaikan oleh Abah Dedi akan dipelajari oleh kita semua. Dan bagi yang belum mendapatkan kesempatan, ya belum ada rezekinya untuk belajar di batch ini, insya Allah nanti
kita bisa bertemu di batch yang selanjutnya ya. Dan saya dapat informasi dari Ustadz Ikhwan yang daftar sudah 3 orang ya di malam hari ini. Yang tadinya kuotanya sisa 8 orang berarti sisa 5 orang lagi. Silakan buat teman-teman yang ingin mendapatkan kuota promo di atas 40% ya, dari harga 1.300.000 menjadi 750.000 untuk offline, dari 1.100.000 jadi 600.000 untuk online. Silakan langsung japri Ustadz Ikhwan, nomornya sudah ada di kolom chat ya. Nah, nanti insya Allah biar di follow up ya, cepet-cepetan aja karena kuota promo kita sisa 5 orang lagi. Dan saat ini peserta yang sudah terdaftar berarti sudah 35 orang ya. Jadi kita sisakan 5 orang untuk bisa mendapatkan kuota promonya. Silakan buat teman-teman bisa japri langsung Ustadz Ikhwan. Nanti buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup preview PTB Gerbang Surgawi, boleh juga japri Ustadz Ikhwan, minta saja untuk dimasukkan ke dalam grup. Karena nanti beberapa mungkin ada waktu, sesi waktu di dalam 1 minggu ya. Kita coba nanti ke depan kita sediakan waktu dalam 1 minggu itu kita tanya jawab ya. Jadi kita open pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kemudian nanti dijawab oleh Abah Dedi di grup tersebut. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang mau dapat ilmunya juga, ya, baik secara gratis atau teman-teman ada rezeki untuk mengikuti training premiumnya, bisa bergabung di grup besar Akademi Holistik Indonesia, dan insya Allah nanti akan ada beberapa sharing-sharing yang akan kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan kejantanan dan kesuburan, dan juga untuk kasus-kasus lain yang berkaitan dengan hal itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Abah Dedi yang malam hari ini sudah menemani kita dalam webinar preview teknik PTB Gerbang Surgawi. Dan terima kasih banyak juga buat rekan-rekan yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di webinar yang akan datang. Dan bagi teman-teman yang sudah daftar, sudah transfer baik DP atau lunas, nanti kita bertemu di kelas tanggal 26 April, teknik premium PTB Gerbang Surgawi. Insya Allah akan langsung didampingi oleh Abah Dedi, dan nanti saya dan Ustadz Ikhwan juga akan hadir di Bandung ya. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu di kota Bandung. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Dedi. Terima kasih Ustadz Ikhwan dan rekan-rekan semua. Teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum.